sama istrinya gitu. Itu berarti salah ya, Kak? Berarti pertanyaannya apakah berarti kisah selama ini yang Kak Yuli dengar kalau ternyata anak Nabi Nuh itu ternyata bukan anak kandung gitu ya? Iya, yang saya dengar. Nah, di sini kan tetapi ternyata sedarah dengan Nabi Nuh akan tetapi perilakunya tidak seperti Nabi Nuh gitu. Oh, baik, silakan para pemateri yang ingin menjawab atau teman-teman yang ingin menjawab. Pertanyaan dari Kak Yulianti tadi. Atau ada lagi yang ingin bertanya? Atau para pemateri mau menjawab pertanyaan dari Kak Yuli tadi? Jadi pertanyaan Kak Yuli tadi, manakah yang benar, Kan'an itu anak kandung dari Nabi Nuh atau bukan? Gitu. Mungkin pemateri mau langsung menjawab atau teman-teman yang lain tahu tentang hal ini bisa langsung menjawabnya atau berargumen. Kaulan, coba diulang lagi pertanyaannya. Apa Warsina? Ulang pertanyaannya. Jadi pertanyaan Kak Yuli tadi, kan kalau selama ini Kak Yuli taunya kalau Kan'an itu bukan anak kandung Nabi Nuh, tapi dalam materi hari ini ternyata anak kandungnya gitu. Jadi itu yang mana yang benarnya gitu? Saya mau jawab sedikit. Tapi kan di sini disebutin bahwa putra Nabi Nuh alaihissalam itu tidak dinilai sebagai putra beliau karena itu tidak lahir dari pertemuan sperma Nuh dan opung istri beliau. Jadi ya emang bukan anaknya gitu, Kak Yuli. Di sini disebutin bahwa si Kan'an itu emang bukan anaknya gitu. Kak Aci baca sampai selesai deh. Kok aku nyimpulinnya gini ya, kan ya? Putra Nabi Nuh itu tidak dinilai sebagai putra beliau bukan karena ia tidak lahir dari sperma Nuh dan ovum istrinya. Bukan juga karena hubungan tersebut tidak suci, tetapi karena amal anaknya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh ayahnya. Itu pengertiannya gimana sih? Kok aku jadi mikirnya Kan'an itu anak Nabi Nuh, yang anak-anak biologisnya Nabi Nuh, akan tetapi karena amalnya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh ayahnya, maka dia dikatakan bukan anak Nabi Nuh gitu. Berarti pengertian aku salah ya? Gimana coba Kak Warsina jelasin lebih gampangnya gitu dengan bahasa kita? Ya tapi kalau menurut aku sih kayak gitu ya Kak. Kayak tadi yang aku ngomong. Jadi memang kalau Kan'an itu bukan anak biologis Nabi Nuh ya berarti? Gitu nggak, Kak Aci? Gimana, Yuli?
Apa jawab? Kakak yang lain, Kak, ada yang berpendapat bisa menjawab pertanyaan dari Kak Yuli? Silakan teman-teman yang lain. Ada yang tahu, mungkin lebih tahu, bisa dijelaskan kembali. Maaf Kak, Kak Ulan. Tadi Iya. pemahamannya Kak itu tadi gimana ya Kak? Apa? Yang dimaksud sama Kak Yuli tadi gimana Kak? Yang dimaksud sama Kak Yuli, maksudnya? Nah, Kak Yuli, Ya. maksud pertanyaannya gimana gitu? Coba ulang Yuli. Biar aku jelasin. Ya. Jadi kan sepengetahuan aku gitu ya Kak, kalau Kan'an itu tidak diselamatkan dari banjir itu emang bukan anak biologis dari Nabi Nuh gitu, melainkan anak dari pria lain bersama istri Nabi Nuh. Nah, akan tetapi dalam makalah ini dijelaskan bahwa putra Nabi Nuh alaihi salam tidak dinilai sebagai putra beliau bukan karena ia tidak lahir dari pertemuan sperma Nuh dan ovum istrinya. Bukan juga karena hubungan tersebut tidak suci, akan tetapi karena amal anaknya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh ayahnya. Nah, itu yang benar berarti yang mana gitu, Kak? Kan anak biologis Nabi Nuh atau emang perilakunya tidak sesuai dengan nilai agama yang diajarkan oleh ayahnya gitu. Itu maknanya sejarawan tidak punya bukti anak kandung atau bukan. Tetapi ketika Kan'an itu dilakobkan menjadi putra Nuh, bisa jadi anak kandung, bisa jadi keponakan, bisa jadi anak angkat, bisa jadi anak tiri. Seperti halnya apakah Azar itu bapak kandungnya Ibrahim, pamannya, atau bapak angkat. Nah, itu sejarawan tidak punya bukti. Jadi tidak penting apakah dia anak biologis atau bukan anak biologis, tetapi Kan'an itu adalah orang yang tidak sejalan dengan ayahnya. Jadi intinya itu aja. Lanjut. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi terkait materi kita hari ini? Assalamualaikum Kak. Saya Salsabila Khairunisa dari Tangerang, izin bertanya. Saya tadi lihat di PPT ini metode dalam dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan metode hikmah, mau'izatul hasanah, dan mujadalah billatil hiya ahsan. Nah, itu contohnya gimana dalam ini kisah Nabi Ibrahim ini gitu, metode yang disampaikan itu kan metode hikmah. Nah, itu contohnya apa dalam metode Nabi Ibrahim, di kisah Nabi Ibrahim ini gitu Kak. Terus mau'izatul hasanah juga itu contohnya dari kisah kisah Nabi Ibrahim yang mana gitu. Baik, terima kasih Kak Salsa. Berarti pertanyaannya kan tadi metode dakwah Nabi Ibrahim itu ada hikmah, kemudian mujadalah, kemudian mau'izatul hasanah. Jadi coba Kakak Materi jelaskan, ada nggak kisahnya ini yang menceritakan bahwa Nabi Ibrahim berdakwah dengan itu, dengan yang tadi yang disebutkan tadi? Kemudian ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Atau ingin Ya, termin pertama cukup dulu, dijawab dulu. Baik, Kakak pemateri, apa sudah menemukan jawabannya? Atau teman-teman yang lain ingin menjawab, ingin berargumen, dipersilakan. Jadi
Tadi metode dakwah Nabi Ibrahim itu kan dengan hikmah, dengan mujadalah dan mau'izah. Coba sebutkan kisahnya yang menceritakan tentang itu. Ini pertanyaannya 3 udah dijawab berapa? Baru 1 Udah, ya? udah dijawab 2, Pak. Oh Tinggal ya, tinggal 1. 1. Ya, silakan. Silakan pemateri atau teman-teman yang lain ingin menjawab. Ini udah pada lapar ini, perutnya lapar, kemudian udah kecapean. Ya, pengen buru-buru ya, minum teh manis. Bawa aja teh manisnya dibawa. Saya juga sama kan dari jam pertama itu. Jadi taruh di meja ini, taruh di meja. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Silakan. Izin menjawab, Kak. Punten, izin masuk. Silakan ya. Ya, perkenalkan nama saya Winda Arumsari, saya dari Depok. Jadi tadi yang Ibrahim ya, hikmah sama mau'idhah hasanah. Jadi kalau yang hikmah itu kan seperti yang Pak Haris bilang waktu itu, hikmah itu kayak misalkan ibu sama anak. Jadi ibu sama anak tuh nggak perlu kayak duduk terus ngasih dalil-dalilnya gitu. Seorang ibu nggak perlu kayak gitu, seorang ibu tinggal peluk anaknya aja itu udah termasuk dakwah gitu. Dan Winda rasa apa namanya, Nuh Ibrahim juga melakukan itu, mungkin melakukan itu pada ayahnya atau pada ibunya, biar ibunya itu meluk agama Islam. Kan waktu itu juga kan apa namanya, Ibrahim itu gituin ibunya biar ibunya tuh bareng-bareng masuk agama yang diridhoi sama Allah. Terus habis itu kalau yang mau mau'idhah hasanah itu kan lebih ke kalau yang udah tahu metodologi dakwah ya, yang udah pro gitu, yang seperti mubalik, ada harus tahu retorikanya, harus tahu bayannya, harus passionnya juga harus bagus, materi dakwahnya juga harus bagus. Dan Winda rasa yang dilakuin sama Nabi Ibrahim di tengah-tengah pusat kotanya, ya itu apa namanya mau'idhah hasanah. Beliau ngajak, cuma pada saat itu beliau mana dibilang sesat lah, dibilang gila lah atau apa gitu, Kak. Mohon koreksinya Bapak dan Kakak-kakak. Ya, terima kasih Kak Winda. Terus kalau dengan metode mujadalahnya gimana Kak Winda? Ada nggak kira-kira jawabannya? Atau teman-teman yang lain yang ingin menjawab? Mujadalahnya ada banget, Kak, yang pas sama ini loh, sama rajanya kan, yang pas itu sama rajanya katanya, kamu bisa apa gitu, terus rajanya bilang, aku bisa loh ngidupin orang sama matiin orang. Pas ngidupin ya udah orang itu kayak biasa, terus pas matiin dia nyuruh prajuritnya buat matiin orang yang dipenggal gitu. Terus sama Nabi Nuh kan tuh, jadi Nabi Ibrahim nggak hilang akal tuh di situ, langsung gini, oh iya ya kamu bisa, sekarang coba deh itu apa namanya terbitin matahari dari barat. Tuh langsung bingung tuh, itu kan masuknya ke mau'idhah hasanah, masuknya kan ke kok mau ke mujadalah, masuknya kan ke perdebatan, Kak, begitu. Mohon koreksinya Bapak dan Kakak-kakak. Ya, terima kasih Kak Winda jawabannya. Apakah membantu? Salsabila Khairunisa, jawaban Winda tadi? Iya Kak, terima kasih Kak Winda dan pemateri. Baik, kemudian kita lanjutkan ke termin kedua, Pak. Iya, termin kedua silakan. Ya, termin kedua dibuka lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Teman-teman ada yang bertanya terkait materi kita hari ini tentang kisah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Kalau satu pertanyaan dapat 200.000, kira-kira ada yang bertanya nggak? Satu pertanyaan 200.000. Kalau 2 pertanyaan plus bonus dapat iPhone 13. Kira-kira ada yang bertanya nggak? Atau siapa yang bertanya dapat hadiah umroh gratis. Supaya semangat nih, mumpung di Mekahnya lagi kosong. Jadi nanti ditunggu di Jeddah, ya kalian ketemu sama saya di Jeddah nanti. Kamu juga bohong ya, biaya juga ya. Ayo, umroh. Ayo teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin bisa dilihat dulu PPT-nya atau makalahnya ada hal yang mungkin belum dimengerti, silakan ditanyakan kembali. Kalau udah capek ini cuma hadiah yang bisa menggairahkan. Iya, Pak. Yang buat semangat, Pak. Kak, izin bertanya lagi, Kak. Ya. Ya. Nah, kalau kan tadi kan di Nabi Ibrahim. Nah, kalau Nabi Nuhnya ini metode dakwanya dengan apa gitu, Kak? Soalnya di sini nggak dijelaskan ya. Ya. Oh, jadi Apa metode yang dipergunakan oleh Nabi Nuh? Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya apa metode yang digunakan oleh Nabi Nuh? Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab atau yang ingin berargumen, dipersilahkan. Atau Kak Winda, atau Kak Andita, Kak Farida, ada yang tahu teman-teman yang lain? Kak Soleka, Kak Siartini, silakan menjawab. Kalau tahu, atau pemateri langsung. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Winda. Dari Kak Salsabila. Kalau menurut saya sih, pertama yang di metode yang digunakan oleh Nabi Nuh, yaitu pertama yaitu dakwah bil hikmah, karena dia langsung berdakwah dengan anaknya walaupun anaknya tidak mau mengikuti perintahnya gitu. Terus juga ya itu sih. Oh, jadi metodenya Mungkin cuma satu aja? Di sini juga ada, bukan satu aja sih, tapi yang saya tahu ya itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Menurut Kak Fauzia, metodenya cuma ada hikmah. Jadi teman-teman kira-kira ada yang menambahkan nggak? Ada yang tahu mungkin lebih, mungkin ada yang lain selain dari hikmah, metode yang digunakan oleh Nabi Nuh. Winda izin menambahkan, Kak, punten. Ya, silakan, Kak Winda. Iya, Kak. Winda rasa Nabi Nuh itu nggak bil hikmah aja loh, Kak, tapi mau idah al hasanah juga. Kenapa mau idah al hasanah juga? Soalnya kalau Nabi Nuh bil hikmah aja, otomatis gimana dong cara Nabi Nuh itu untuk mendakwahkan kepada umat yang banyak, didatengin gitu satu-satu. Kamu harusnya gini, dirayu-rayu gitu kan? Enggak, itu memakan waktu yang lama juga kan. Jadinya mau ido ala sana juga. Terus Winda rasa hisbah juga kok. Hisbah juga dilakukan oleh Nabi Nuh.
Mujadalah juga berdebat Nabi Nuh dengan para kemuka-kemukanya gitu. Cuma emang kemuka-kemukanya aja yang belum diberi hidayah mungkin sama Allah gitu, Kak. Terus Winda izin bertanya boleh ya, Kak? Ya, silakan. Winda. Ya, Kak, Winda izin bertanya lagi. Perkenalkan nama saya Winda Arumsari, saya dari Depok, saya izin bertanya. Berarti yang kakak paparkan itu kan tentang ini ya Kak, kesamaan metode dakwah pada semua risalah samawi. Kesamaan metode dakwah pada semua risalah samawi. Cuma yang dijelaskan hanya Ibrahim dan Nuh ya tadi ya. Nah, kalau Winda izin bertanya tentang Nabi Musa, Winda izin bertanya Kak. Jadi kita kan kalau seorang pendakwah, kalau seorang mubalik itu kan retorika, bayan, omongan itu kan sangat perlu ya Kak. Tapi kenapa Nabi Musa itu di suatu keadaan bahwa beliau aja ngomongnya tuh berbelit-belit gitu, beliau itu cadel, terus ada yang bilang lidah beliau itu sempat dibakar kan ya sama Firaun, jadi kalau ngomong susah. Kenapa Nabi Musa itu justru dihadapkan sama Allah pada kondisi kayak gitu? Apa emang Allah itu kayak mau ngasih hikmah ke umatnya Nabi Muhammad, hikmah yang ada di balik tentang Nabi Musa ini. Jadi buat kayak pendakwa-pendakwa gitu nanti ada hikmah-hikmah tersembunyi gitu atau gimana, Kak? Terima Nabi kasih. Musa kan belum. Nanti ada pembahasannya sendiri. Pertemuan besok ya, Pak? Iya, Ya. jadi ditunda pertanyaannya. Disimpan aja dulu pertanyaannya Kak Winda untuk pertemuan besok ditanyakan kembali. Jadi pertanyaan Kak Winda gagal ya. Ayo, Bukan gagal, disimpan pertanyaannya. Dua orang lagi, terakhir ya. Dua lagi nih, terakhir deh. Dua lagi. Umroh, HP iPhone 13. iPhone 13. ya silahkan, tadi ada yang manggil Cindy Nabila ya? Ya, izin bertanya Kak, saya Cindy Nabila dari Tangerang. Jadi kan terkait sama dakwanya Nabi Nuh, pasti kan ada yang mengikutinya kan beberapa, maksudnya lebih sedikit daripada yang tidak mengikutinya ya. Artinya ada di sini tuh ada yang bilang beratus-ratus tahun berlalu, namun kaum yang beriman itu hanyalah sedikit gitu. Terus kalau misalkan kayak gitu, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh gitu Kak, ketika tahu gitu? Jadi sikapnya itu seperti apa dan apa sih yang harus kita teladani dari sikap seperti itu dia menerimanya gitu Kak. Yang kalau misalnya dia dakwah cuman sedikit aja pengikutnya gitu Kak. Ya, jadi Kakak pemateri pertanyaan dari Cindy Nabila, kan bertahun-tahun sampai beratus tahun Nabi Nuh berdakwah tapi yang mengikutinya hanya sedikit. Itu apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Gimana Nabi Nuh menghadapinya gitu? Apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini? Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Yang terakhir iPhone 13. Yang terakhir Trihartini dapat Kak Titin. Titin, silakan Kak Titin, mau dapat iPhone 13? Ya boleh. Maaf. Jadi nanti uangnya ditransfer ke rekening saya, nanti saya beliin. Ya Kak, perkenalkan nama saya Trihartini dari Jambi. Di sini saya izin bertanya, yang di PPT itu kan ada materi yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang tauhid, ibadah, dan ta'ziyatun nufus serta akhlak. Jadi itu ta'ziyatun nufus itu yang seperti apa gitu loh Kak, upaya-upaya apa yang dilakukan gitu. Itu Kak, makasih. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya enggak? Saya kurang jelas. Jadi, pertanyaan Kak Trihartini. Iya Kak. Sudah jelas belum Kak suara saya?
Udah. Ya, bisa. Bisa jelas. Ya Kak, jadi di PPT itu kan ada materi yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang tauhid, ibadah, dan ta'ziyatun nufus serta akhlak. Nah, saya tanyain, ta'ziyatun nufus itu yang seperti apa sih Kak gitu? Adakah upaya-upaya yang dilakukannya itu contohnya seperti apa gitu? Oh ya. Pertanyaan dari ini adalah kan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu kan ada tauhid. Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh? Ada tauhid, ibadah, akhlak, dan tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nufus itu gimana gitu, dan apa cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini dalam menyampaikan tazkiyatun nufus ini. Gitu nggak pertanyaannya, Sidartini? Iya Kak, betul. Uti, mau diulang lagi deh pertanyaan dari Kak Cindy. Kak, belum di-mute, belum di-unmute. Belum di itu. Kak masih Ya, maaf. Tadi Nabi Nuh kan berdakwah sangat lama ya, tapi sayangnya pengikutnya hanya sedikit gitu Kak Aci. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh untuk dalam menghadapi ini, menerima kenyataan ini? Apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil gitu? saya izin menjawab sedikit ya Kak. Jadi kan Nabi Nuh tuh berdakwah udah beratus-ratus tahun, tapi yang pengikutnya sedikit ya. Sikap apa yang Nabi Nuh ambil? Kalau menurut saya itu tidak mudah menyerah gitu kan Kak, karena udah lama gitu, tapi pengikutnya sedikit. Dan Nabi Nuh tuh sabar gitu kan, telaten gitu buat ngajak orang. Dan di sini di PPT juga nilai yang dapat diambil dari dakwah Nabi Nuh itu tetap berhusnudzon gitu, meskipun beliau tuh udah di titik-titik terakhir gitu Kak menurut aku. Makasih. Oh, jadi Nabi Nuh ini tetap sabar ya Kak Aci ya, tetap tidak menyerah, tetap terus berdakwah walaupun pengikutnya hanya sedikit gitu ya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil apa Dok untuk kita saat ini? Berarti kita nggak boleh cepat menyerah gitu? Iya Kak, tetap berhusnudzon. Ya, kira-kira Cindy jawaban Warsina membantu atau tidak? Insya Allah membantu Kak. Kalau Ya, ada yang terima mau kasih. menambahkan, silakan Kak. Teman-teman yang lain yang mau menambahkan? Itu Kak Fahmi di kolom chat Kak. Kak Fahmi. Tolong ulang pertanyaannya Kak Titin. Oh, pertanyaan Kak Titin. Gini kan Nabi Ibrahim itu dalam berdakwah kan menyampaikan tauhid, ibadah, akhlak, dan tazkiyatun nufus. Jadi Kak Sidartini bertanya tazkiyatun nufus itu apa dan bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikannya gitu. Materi atau teman-teman yang lain yang mau menjawab dipersilahkan. Apa itu tazkiyatun nufus dan apa yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan tazkiyatun? Halo Kak Uti. Ya. Kak, di sini Yuni masih ingin menambahkan yang tadi sedikit Kak, yang menambahkan jawaban dari Kak Aci. Boleh Kak, dulu Kak. Ya, silakan. Jadi kan apa ya, hikmah yang kita ambilnya juga nanti ketika kita insya Allah jika Allah mengizinkan kita menjadi pendakwah gitu, ketika kita ingin mengambil suatu hikmah ya dari sebuah cerita, itu lebih baiknya jangan apa ya,
terutama apa ya, perlakuan buruknya gitu. Seperti jangan menyebutkan namanya gitu. Seperti halnya di sini yang di makalah berikan kan katanya enggak di namanya itu kan tidak dikasih tahu nama anaknya Nabi Nuh siapa karena takutnya itu menjadi aib. Begitupun pula kita nanti ketika Allah izinkan untuk menjadi pendakwah gitu ya. Nah, kita seperti itu Kak. Jadi ketika kita ingin mengambil kisah, langkah lebih baiknya orangnya itu ya jangan disebut namanya. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Ya, Ya, terima kasih kita. Kak, saya izin menambahkan juga. Ya, silahkan. Jadi hikmah lain yang kita petik dari kisah Nabi Nuh alaihi salam ini adalah tadi kesabarannya itu Nabi Nuh aja yang seorang nabi gitu sampai 950 tahun lamanya gitu. Beliau berdakwah, akan tetapi pengikutnya itu hanya sedikit. Nah, kita yang semoga Allah kita dalam berdakwah itu jangan dulu berambisi untuk memiliki jamaah yang banyak gitu. Kita mempunyai tujuan saja gitu untuk menyebarkan syariat Islam kepada sesama muslim. Adapun terhadap respon orang yang buruk itu hal wajar gitu. Jadi untuk jangan dulu berambisi untuk mendapatkan jamaah yang banyak gitu. Kita fokus kepada tujuan untuk menyebarkan syariat Islam. Itu sih Kak. Terima kasih. sudah semua pertanyaannya dijawab? Oh, satu pertanyaan lagi Pak. Tadi Ya, Sri Harti. silakan. Ya, pertanyaannya tentang tazkiyatun nufus tadi Pak. Teman-teman atau Baik, saya ingin menjawab ya. Tazkiyatun nufus ya. Kalau menurut saya itu hatinya itu bersih gitu, penyucian hati. Dia itu dia tuh tidak ada dari sifat iri, dengki kayak gitu seperti itu atau sifat tercela kayak gitu. Jadi yang sifat dari Nabi Ibrahim ini kenapa dia dikatakan tazkiyatun nufus? Karena dia tetap istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang larangan selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi tazkiyatun nufus itu pembersihan hati gitu ya, Kak Fauzia, pembersihan diri gitu. Iya, seperti tidak ada sifat iri dengki atau sifat tercela kayak gitu, Kak. Jadi kan tadi pertanyaan Kak Sirarti ini dalam berdakwah gitu menyampaikan tazkiyatun nufus. Jadi Nabi menyampaikan supaya kepada umatnya jangan iri dengki gitu berarti ya? Iya. Atau gimana? Intinya selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Kak. Mungkin ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Ya. Kepada Kak Salsabila, jawaban Kak Fauzia membantu atau tidak? Apa nggak usah ditanya, yang penting sudah dijawab. Titin. Yang penting sudah dijawab. Nanti yang kurang disempurnakan. Baik ya. Tolong pemakalah ini makalahnya minim banget. 13 halaman itu dikurangin cover, dikurangin daftar isi, dikurangi daftar referensi, berarti ini masih kurang 1 lembar. Jadi ini makalah ini sangat minim ya. Jadi tolong diperhatikan jawaban kesempurnaan ini, tambahan maksudnya, tambahan supaya menjadi sempurna makalahnya. Ada beberapa hal yang mesti dijadikan tambahan catatan pada makalah. Yang pertama bahwa Nabi Nuh adalah
orang yang mendapatkan, nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ya, mendapatkan gelar ulul azmi, dan gelar ulul azmi itu dibahas secara tersendiri pada subbab ya, tentang ulul azmi siapa saja ya. Kemudian termasuk di dalamnya itu adalah Nabi Nuh. Artinya begini, Nabi Nuh itu umurnya ya 950 tahun. Umur 195 tahun, tapi pengikutnya itu riwayat mengatakan 80 orang. Ada riwayat mengatakan 200 orang. Kalau 1000 ya, kita anggap 1000 kurang 50 itu cuma 200, cuma 80. Sebenarnya Nabi Nuh ini nabi yang gagal dalam berdakwah. Kalau pendekatannya secara kuantitatif, Nabi Nuh gagal. 1000 tahun hanya 80 orang itu gagal. Tidak layak untuk disebut ulul azmi dari pendekatan kuantitatif. Tapi bila pendekatannya ya kualitatif, bahwa Nabi Nuh memang super hebat. Jadi dakwah itu tidak melulu diikuti dengan jumlah pengikut. Artinya kalian nanti berhasil tidak berhasil di dalam berdakwah itu bukannya di majelis taklimnya itu banyak bangga yang ngikutin majelis taklim kalian. Ukurannya bukan itu. Bila kualitasnya itu super, kualitasnya itu baik, maka itu lebih dipuji oleh Allah ketimbang banyak tetapi pada hitungan saja. Nah, itu salah satu beda pandang tentang kualitatif dan kuantitatif. Nah, medannya tidak sama Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Bayangkan 1000 tahun itu karena tidak ada alat transportasi dan jumlah penduduknya sedikit. Jadi kalau gambarannya itu dari Jakarta ke Bandung, Jakarta Semarang, Jakarta, Surabaya, itu baru ketemu orang. Jadi jalannya saja sudah lama. Nah, kalau kalian nanti itu berdakwah belum punya mobil, belum punya kendaraan, harus naik angkot, itu jangan dianggap kecil, jangan dianggap hina. Itu sungguh di situ nilai kualitatifnya. Ya, di situ nilai kualitatif dari ajaran yang bisa kita ambil dari model dakwah Nabi Nuh. Nah, bayangkan saja, ya, itu susah. Dari sisi populasi, ya, populasinya itu jarang, sedikit, dan terpecah-pecah. Populasinya, populasi penduduk. Yang kedua, kualitas umatnya rendah. Enggak ada pendidikan, tidak ada pendidikan formal. Pendidikan itu hanya ditawarkan oleh Nabi Nuh. Selainnya enggak ada. Saking bodohnya mereka itu sehingga digambarkan di dalam Al-Qur'an faja'alu asabi'ahum fi adzanihim. Mereka ketika Nuh datang menaruh telunjuk-telunjuknya itu di telinga-telinga mereka. Enggak mau dengar. Ya, kemudian apa itu ayatnya mengatakan mereka menaruh pakaian-pakaian mereka itu di muka-muka kalian, di muka mereka ya. Jadi mereka menaruh pakaian di muka itu maknanya nggak mau lihat, nggak mau dengar. Itu tingkat intelektualnya rendah sekali. Nah, oleh karena itu penilaian Allah kepada nabinya kala itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Nah, begitu juga ketika nanti kalian berdakwah pada awal-awal, maka masuk periodisasi Nuh. Nggak punya transportasi, belum dikenal namanya, tidak dihargai orang lain. Itu adalah nilai yang bisa kalian teladani. Tapi nanti kalian bisa jadi ulul azmi, ya, orang yang dinilai baik. Yang kedua, Nabi Nuh mengatakan, la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'alallah.
Aku tidak minta imbalan dari kalian, kecuali imbalan yang aku berharap pada Allah saja. Ini maknanya tipologi dai yang ditampilkan oleh Nuh ini adalah dai yang profesional non komersial. Ya, jadi Nabi Nuh itu tipologinya dai profesional non komersial. Dan dia menyatakan itu, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kami tidak minta apa-apa. Kami ingin menyelamatkan kalian. Ya, yang ketiga, informasi dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Nabi Nuh bilang gini, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ini metodenya. Wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Jadi kalau Nabi Muhammad itu wa innaka ala wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhiran. Kalau Nabi Nuh ini nadhir, pemberi peringatan. Kenapa pemberi peringatan tidak basyir dulu? Karena tingkat intelektualnya nggak sama. Ya, tingkat intelektualnya tidak sama zaman Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh. Di zaman Nabi Muhammad itu sastra Arab itu sudah sangat tinggi dan sudah dikenal seluruh dunia. Nah, sehingga Al-Quran diturunkan itu untuk menyaingi ketinggian sastra. Ya, sehingga beliau menjadi basyir dulu, jadi nadhir. Nah, pada masyarakat awam, basyir itu kurang manfaat. Maka dia lebih tepat kalau diberikan peringatan, ya, diberikan hal-hal yang sifatnya itu mengagetkan, mengejutkan. Jadi terapi kejut, kira-kira gitu ya. Nadhir itu terapi kejut yang diajukan oleh Nabi Nuh itu yang bisa menghentakkan mereka. Walaupun tetap saja mereka itu tidak memberikan atensi yang maksimal. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu adalah bisirri wal alaniyah. Metode dakwanya itu bisirri wal alaniyah. Sembunyi-sembunyi dan terbuka. Jadi ini proses yang berkesinambungan maknanya. Bisirri wal alaniyah itu maknanya proses yang berkesinambungan dengan yang disebut dengan metode psikologi disebut dengan pendekatan persuasif, ya, pendekatan persuasif. Jadi pendekatan yang humanisme, dan dia melakukan pendekatannya dengan pendekatan dari struktural. Artinya Nabi Nuh itu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan kabilah-kabilah, raja-raja kecil. Ya, dari top and down, dari atas ke bawah. Dan itu diambil oleh Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf, sama Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ketika mempengaruhi orang Yahudi, itu yang didakwahkan itu adalah ketua-ketuanya, ulama-ulama Yahudi. Nah, kenapa duluan itu? Ini metodenya ini. Karena pada teori top and down itu ini maksudnya orang pimpinan yang jadi pimpinan itu intelektualnya lebih tinggi. Di dalam Taurat, di dalam Injil itu sudah ada penjelasan tentang Muhammad sehingga lebih mudah untuk meyakinkan antara yang diucapkan dengan fakta. Nah, sejarah mencatat Husain, namanya Husain, ulama dari Yahudi itu masuk Islam. Sehingga dia diberi nama menjadi Abdullah ibnu Abdissalam. Kalian kalau baca Abdullah ibnu Abdissalam, hebat, heroik sekali ya, orang Yahudi, tokoh Yahudi, ahli Taurat, tapi masuk Islam. Karena tanda-tanda itu sudah disebutkan. Nah, satu permintaan mereka ini, yang tentang fisiri alania itu gini. Wahai Muhammad, Nabi Muhammad itu tolong sembunyikan aku. Jangan disebutkan. Maka beberapa lama dia tidak disebutkan namanya.
sampai sudah waktunya Nabi kumpulkan orang Yahudi. Kemudian Nabi bertanya gini, kalian kenal nggak Husain? Kenal. Siapa Husain itu? Maka dipuji. Husain itu dipuji. Ahli Taurat, ahli ibadah, orang yang patut dihormati, orang yang patut diikuti. Bagaimana kalau Husain masuk Islam? Husain mengikut aku, apa pandangan kalian? Mereka mengatakan tidak mungkin, mustahil. Ya, seorang tokoh kami itu mengikut pada ajaran yang baru. Tidak mungkin. Kemudian Nabi memanggil Husain dari kamarnya, ya, dari dalam rumah Nabi dipanggil. Husain ta'al. Dipanggil, keluar Husain dari kamar. Kaget mereka orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Husain inilah yang berdakwah kepada orang-orang Yahudi. Maka sebagian beriman, sebagian tidak menerima. Nah, itu yang disebut dengan bisirri wal alania, pendekatan sembunyi-sembunyi sampai kepada berikutnya secara terbuka. Ini kalau masyarakatnya ya sangat diperhitungkan, ya masyarakatnya itu masih primordial, ya kesukuan, kebangsaan masih kuat, maka lakukan pendekatannya struktural, pendekatan yang sifatnya top and down, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dakwah Nabi itu dari bawah ke atas, ya itu bedanya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim. Tentang catatan Nabi Ibrahim ada beberapa yang menarik, bahwa Nabi Ibrahim itu kalau tadi dipertanyakan beliau itu mengajarkan ibadah, tauhid, akhlak, dan tazkiyatun nufus. Apa yang dimaksud dalam pengelompokan itu? Maknanya ada yang menyangkut aspek ibadah, tauhid. Tazkiyatun nufus itu sama dengan kalau kita di dalam Islam itu disebut dengan akhlak, disebut dengan tasawuf. Jadi tazkiyatun nufus itu adalah membersihkan hati. Yang paling dominan tazkiyatun nufus adalah ya apa itu tazkiyatul ilahiyah, ya ila tauhid, ya. Jadi membersihkan dari hal-hal yang bersifat ketuhanan kepada mengesahkan Tuhan. Ya, jadi aliran yang politeisme kepada monoteisme itu tazkiyatun nufus. Artinya membersihkan kepercayaan batinnya yang Tuhan banyak menjadi Tuhan satu. Itu tazkiyatun nufus. Tauhid itu tazkiyatun nufus yang paling nomor satu. Nah, nanti ada berikutnya itu dari dengki, dari hasud, dan lain sebagainya, itu masuk pada kriteria tazkiyatun nufus. Jadi, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, itu tazkiyatun nufus. Jangan syirik kepada Allah, karena syirik adalah dosa yang paling besar. Itu yang bersih. Sehingga di dalam pandangan Al-Quran, itu, anal kafirina rijsun. Orang-orang kafir itu najis. Nah, yang najis itu apa tubuhnya? Kan dia mandi. Nah, yang najis itu akidahnya. Yang najis itu jiwanya. Bukan orangnya, karena dia tiap hari mandi. Ya, itu yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu adalah dalam konteks tazkiyatun nufus itu, beliau mengatakan di dalam ayat diabadikan itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah, jangan sekali-kali mati kecuali pasrah. Muslimun maknanya bukan orang Islam. Pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Itu muslimun namanya. Nah, itu ajarannya Nabi Ibrahim. Tazkiyatun nufusnya itu semuanya itu ujungnya itu muslimun. Pasrah, tunduk. Ya, itu bersih hati, tidak yang dimaksud itu tadi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu adalah imam.
Wattakhaza Ibrahim khalilan. Allah menjadikan Ibrahim itu khalilan, kekasih Allah. Ya, kekasih Allah. Tetapi di dalam ayat lain dikatakan inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau ya Ibrahim imamnya manusia. Kalau Nabi Adam itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan engkau ya Adam sebagai khalifah. Apa bedanya khalifah dengan imam? Kalau khalifah itu berkenaan dengan menjaga alam, memakmurkan alam semesta ini, bumi, nggak boleh serakah, nggak boleh merusak alam, nggak boleh merusak ekosistem. Itu namanya khalifah. Tapi kalau imam diberikannya kepada Ibrahim karena masyarakat sudah mulai banyak. Ya, nah imam itu orientasinya itu kepada kepemimpinan, jadi kehidupan. Maka imam itu artinya leadership. Jadi leadership itu diberikan. Dan dia, Nabi Ibrahim adalah tokoh leadership yang mengajarkan tentang logika. Ya, logika berpikir. Ya, logika berpikir. Jadi dakwah, ad-dakwah ya birra'i, ad-dakwah birra'i, artinya dakwah dengan logika. Ad-dakwah birra'i, ad-dakwah dengan logika. Yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya Ibrahim itu adalah tokoh ya yang pertama mengajarkan tentang teologi ya, teologi ya ketuhanan yang monoteisme. Walaupun nabi-nabi sebelumnya mengajarkan itu, tetapi logika yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itulah yang dianggap menjadi pelopor tentang bapak teologi monoteisme. Ya, bapak teologi monoteisme artinya yang mengajarkan keesaan Tuhan tanpa ada Tuhan-Tuhan lain. Nah, itu di dalam ayat di dalam Asy-Syu'ara 216 dikatakan inni bari'um mimma ta'malun. Aku membebaskan diri dari kalian dari apa saja yang kalian sembah, yang kalian lakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan adalah ajaran tauhid ya. Kemudian logika di dalam yang dikatakan dia sebagai logika berpikir yang dikembangkan di dalam memahami tentang ketuhanan itu di dalam ayat dikatakan, nanti dicari saja, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Tilka hujjatuna, itulah hujjah kami. Hujjah itu argumentasi yang rasional artinya. Hujjah itu artinya argumentasi yang rasional. Atainaha, kami berikan hujjah itu ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Ala qaumihi, ketika menghadapi kaumnya. Ya, menghadapi kaumnya. Nah, di zaman itu orang sudah mulai agak cerdas, mulai agak pintar. Sehingga logika sudah dimainkan. Ketika lagi nanti kalau digambarkan tentang bagaimana dialog yang dilakukan, debat yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada raja. Ketika dihancurkan itu, Tuhan-Tuhan itu kecuali yang besar. Ya, Nabi Ibrahim ketika dituduh di hadapan mahkamah raja, ya sidang raja itu, ya bal kabiruhum hada. Jangan-jangan yang paling besar ini yang memecahkannya, yang menghancurkannya. Raja selaku hakim pada waktu itu mengatakan mana mungkin ya yang dia yang melakukannya. Nah, ini logikanya sudah main. Kalau dia itu tidak mungkin membela, menghancurkan yang kecil-kecil, kenapa disembah? Kalau dia tidak bisa menolong dirinya, mana mungkin menolong kalian? Dia nolong yang kecil aja nggak bisa, nolong dirinya aja nggak bisa. Bagaimana mungkin nolong kalian? Nah, itu sehingga disebut dengan hujjatuna. Ya, jadi argumentasi yang rasional. Dan itu adalah bapaknya adalah Ibrahim. Ya, yang masyhur dikenal itu. Dan
Terakhir, Ibrahim itu juga adalah tokoh tipologi dai yang mempersiapkan atau regenerasi dai. Jadi regenerasi dai. Ketika dia dikatakan sebagai imam, maka dia mempersiapkan anaknya sebelum wafat. Nah, itu di dalam doa diabadikan itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi imam yang dia ini jailu kalinnasi imama, di dalam doanya dia minta anaknya supaya jadi imam. Nah, kalian sebelum menikah sudah dilazimkan baca ini, tidak mengapa, dan nanti ya pasangan kalian yang menghasilkan dengan kalian itu anak yang menjadi imam terhadap orang yang takwa. Ya, cari keberkahan ini. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan kami ya bersama pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata ayun, yang menyenangkan mata. Artinya taat, soleh, solihah, ya beribadah kepada Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpinnya orang yang bertakwa. Jadi sudah dipersiapkan dari 0 kilometer. Belum menikah sudah berdoa terus, jangan ditinggal doanya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga dari Sarah melahirkan Yakub, Ishak, Yakub, Yusuf, Nabi dan Rasul semua. Kemudian dari Siti Hajar melahirkan Ismail sampai melahirkan Nabi Muhammad, penghulu dari seluruh para nabi. Nah, itu doanya. Ya, jadi kalian jangan menganggap sepele bahwa di dalam berdakwah itu harus ada regenerasi dakwah. Nah, regenerasi dakwah itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, jadi itulah ya yang mesti disempurnakan pada makalah ya kalian hari ini, disempurnakan. Jangan lupa yang mau ikut kajian tafsir setiap hari Kamis sore jam 4 sampai jam 5 baca tafsir Durratut Tafasir ya. Karya dari Profesor Dr. Syekh Ali As-Sobuni ya. Itu 1 jilid yang baik, beli tafsirnya, diikuti ya, Zoom. Ini pengajian ini sudah 2 tahun dari mohon maaf sebelum COVID-19 ya, cuma berhenti hampir 2 tahun ini karena COVID ya. Jadi sekarang sudah kita memulai lagi. Sebaiknya kalian ikuti itu sebagai pembekalan. Dan saya biasanya nanti kalau ketemu sama ayat yang menarik, saya bilang ini bagus untuk ditulis sebagai skripsi. Ini bagus untuk ditulis sebagai tesis. Ini bagus untuk ditulis sebagai disertasi ya. Waktu itu flyernya sudah dibagikan belum? Sudah ya? Sudah, Kak. Ya, jadi diingatkan. Saya kira itu ya kajian kita pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada host yang sudah lapar untuk dibuatkan kesimpulan, dan jangan lupa absensinya ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin kesimpulan dari pemateri ya Pak, karena kebetulan saya bukan anggota kelompok ini sebenarnya. Silakan kepada pemateri. Untuk menyampaikan kesimpulan. Sebentar. Ya baik, jadi kesimpulan kita pada hari ini itu semua ayat Al-Quran memberikan inspirasi, motivasi, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman
segala bentuk kebaikan pada sisi, dan tentunya ada juga yang namanya keburukan di sisi lainnya. Ada terang dan ada gelap, ada siang dan ada malam, ada langit dan ada bumi dan seterusnya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.